PMK, yaitu kegiatan online atau yang namanya pendidikan oleh guru-guru adalah materi pembelajaran online. Karena situasi dan kondisi pada saat ini COVID-19 Corona, kita belajar ini belum sama belajar di rumah dengan materi-materi yang akan disampaikan, yaitu mengenai pembelajaran materi produk kreatif dan kewirausahaan, di mana dalam ini tujuan pembelajaran ini materi kewirausahaan, dan lebih tingginya lagi, lebih baiknya lagi nanti bisa berusaha di bidangnya masing-masing sesuai dengan bakat dan juga keinginannya. Apa itu hakikat kewirausahaan? Kewirausahaan itu dibangun dengan bagaimana kita memahami berani dalam berusaha itu, berani menanggung resiko. Apabila misalnya kita baru usaha sebulan 2 bulan ternyata nggak laku produk yang kita jual atau produk yang kita pasarkan, berarti apa tuh? Berarti produk kita tidak diminati. Nah itu kita apa namanya? Resiko apa? Mungkin yang nanti akibatnya adalah resikonya mengalami sebuah kebangkrutan, ya. Bangkrut, ya udah nggak bisa usaha. Wirausaha adalah beternak lele, dia ngikutin meleleh aja. Nah terus apa lagi misalnya? Berdagang, sementara dia tidak suka berdagang. Nah dia sukanya adalah kewirausahaan ini dilihat daripada karakter atau keinginan di dalam diri. Jadi pertama mungkin utamanya adalah hobinya juga, yang kedua karakternya itu juga harus dilihat. Jadi nggak sembarangan seorang wirausahaan itu ya, itu namanya yang disebut dengan utama. Jadi utama hobi mungkin utama, terus minat utama, terus keinginan utama. Nah itu harus dijalankan dengan sepenuh hati. Kalau nanti tidak dijalankan dengan sepenuh hati, akhirnya apa? Akhirnya akan macet, akan tidak berjalan tuh usaha. Akhirnya apa yang ada? Mengeluh, menyalahkan orang. Terus juga lebih parahnya lagi, kalau nanti dia minjem uangnya di bank, harus menggantikan uangnya di bank. Nah itu resiko usaha yang harus dia tanggung. Nah sebenarnya itu dilihat dulu. Nama dilihat apanya? Dilihat daripada wirausahanya itu sendiri. Toladan bagi dirinya bertoladan bahwa dia menjadi contoh yang baik terhadap orang lain. Misalnya apa? Tentang disiplin. Walaupun orang wirausaha adalah orang yang dalam bekerjanya itu tidak mengenal waktu. Nah, contoh misalnya dia wirausahanya yaitu membuka usaha dagang. Nah kalau dia misal usahanya dagang itu misalnya mau bukanya jam berapa, misalnya jam buka nih tokonya bukanya jam 10, terus dia tutup jam 4 sore. Nah terserah dia, atau dia nggak buka ya terserah dia. Nah itu namanya dalam kaitannya bahwa wirausahanya itu adalah harus punya teladan, bahwa dia kalau mau usaha adalah dia harus melihat diri dia, bahwa dirinya adalah mempunyai teladan dalam kehidupannya. Yang utama adalah disiplin. Nah disiplin itu apa? Misalnya jam 6 pagi dia udah buka sampai jam 10 malam. Kalau nggak perlu 24 jam. Kayak warung apa tuh? Orang warkop ya. Saya juga baru tahu warkop itu sekarang udah menjamur di seluruh pelosok. Dan itu udah peminatnya udah hampir 24 jam. Dan itu usaha dagangnya 24 jam. Ya, walaupun kita nanti tidak melihat di situ ada yang mana, maksudnya ada bosnya, ada segala macam. Tapi itu namanya diperlukan yang namanya teladan. Jadi teladan itu jadilah contoh buat diri kita pada saat kita berusaha ini. Kita nggak peduli omongan orang, omongan jelek mau omongan apa ada yang ngata-ngatain ya, mau bagaimana, mau ngapain lagi, udah bodo amat. Kenapa? Itu mau urusan kita ya. Karena apa? Karena orang cuma ngomongin doang. Gitu, ada orang bikin YouTube misalnya ya, bikinnya tentang kereta Dipo misalnya, atau bikinnya tentang tanah merah. Ngapain tanah merah ya, ditawain ya tanah merah, yarin aja gitu. Kita nggak peduli. Itu namanya teladan buat diri kita. Jadi kita mau diomongin apa juga nggak peduli ya. Terus selanjutnya adalah berbudi luhur ya, jujur
sopan ya kita kepada siapa ya, mungkin kita pakai prinsip yang namanya disebut dengan, kalau kewirausahaan itu sama dengan pemasaran, ada yang namanya prinsip A3. Apa itu A3? Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah perhatian, yang ketiga adalah tindakan. Apa itu A? Nah, sikap itu attitude. Ya, apa itu sikap? Ya, itu sikap kita baik, ramah, sopan santun sama si pembeli, sama si konsumen. Jangan ada konsumen muka kita judes, muka kita apa namanya? Kita pokoknya ya kita nggak menampakkan kebaikan, keceriaan. Secapek apapun kita, karena ada konsumen kita atau pembeli, kita tetap kita bermuka manis gitu. Itu ramah. Tuh. Yang kedua apa lagi? Itu yang namanya perhatian. Perhatian terhadap keluhan dia, perhatian terhadap keinginan dia, perhatian terhadap apa namanya yang dia minta, itu kita perhatian. Dan yang ketiga adalah action. Action itu apa? Yaitu tindakan. Tindakan di dalam yang namanya apa namanya? Pada saat orang udah membeli apa, misalnya ada kekurangan, pada saat dibawa barangnya cacat atau barang yang nggak bagus, tidak sesuai apa yang diharapkan. Nah itu kita namanya disebut dengan tindakan. Kita setelah penjualan ada lagi penjual, namanya disebut dengan apa namanya, kalau itu setelah penjualan lah, itu yang harus kita perhatikan, karena usaha kita juga kan nanti akan bekerja sama dengan pembeli. Nah sekarang arti daripada wirausaha. Wirausaha adalah sebuah atau suatu keberanian untuk berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah berarti kita, kalau kita berwirausaha berarti kita harus punya keberanian, berani dalam hal apa? Dalam hal memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan kita itu sendiri, kebutuhannya orang lain, konsumen. Kebutuhan kita apa ya? Kita kan sebagai manusia adalah makhluk sosial, ingin memenuhi kebutuhan kita. Apa? Sandang, pangan, papan. Nah kalau kebutuhan pembeli apa misalnya? Ya sesuai dengan produk yang dia inginkan, kita harus lengkapi. Ya, apa misalnya barangnya ya, harus bermanfaat bagi dia, kita harus apa namanya penuhi. Nah itu semua di dalam rangka namanya jadi satu kesatuan antara wirausaha dengan kewirausahaan. Wirausaha adalah keberaniannya, apa namanya, wirausaha keberaniannya, terus jujurnya, budi pekerti, berbudi luhur. Nah sementara wirausaha adalah keberaniannya yang di dalam hal memenuhi kebutuhan terhadap siapa? Terhadap diri dia dan juga terhadap pembeli. Nah itu namanya kewirausahaan. Ini tolong dicamkan bahwa wirausaha itu seperti itu. Dan selanjutnya wirausahawan juga mempunyai pengertian-pengertian selain daripada wirausaha itu sendiri. Kewirausahaan itu adalah pengertiannya di sini adalah sifat, ciri-ciri. Sifat apa? Sifat wirausaha. Apa sifat saya? Misalnya sifat saya paling tidak orang yang suka apa namanya ya, berani itu. Misalnya apa namanya, berani menanggung resiko. Nah kalau saya berani menanggung resiko, ada suatu usaha yang mungkin resikonya lebih besar, ya kita harus siap. Ya seperti bermain apa namanya. Kalau di sini bicaranya hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya, kalau istilahnya disebut dengan kegiatan-kegiatannya seperti di bursa efek. Bursa efek itu penjualan saham-saham yang dimana tidak ditemukannya orang. Jadi orang pembeli dan penjual itu tidak bertemu. Nah itu mempunyai resiko yang tinggi. Nah itu siap nggak? Walaupun nanti kerugiannya tinggi, keuntungannya juga tinggi. Nah itu harus sudah siap. Nah itu namanya disebut dengan watak atau keberanian. Ya menengok dah sih. Terus selanjutnya adalah ciri dan watak daripada seorang yang mempunyai kewirausahaan ini. Harus punya apa ciri dan sikap daripada kewirausahaan ini? Harus punya namanya inovasi. Inovasi itu apa? Artinya penemuan baru. Misalnya udah ada yang namanya ayam goreng, sate ayam.
Apalagi itu, misalnya ayam. Nah, kadang ada tambah ayam geprek. Nah, itu kan menemukan baru. Dimana orang mungkin untuk ayam bakar, ayam goreng, sate ayam udah biasa. Nah, dibuatlah suatu yang namanya bisnis model yang baru, tapi memang inti dari dasarnya masih sama, tapi modelnya baru. Misalnya apa? Ayam geprek. Nah, orang dengar, apa tuh ayam geprek? Udah gitu dipromosikan di mana? Di media sosial, dipromosikan di mana? Di hal-hal yang berkaitan dengan iklan segala macam. Insya Allah itu akan menimbulkan booming itu meningkat penjualan. Karena mungkin ini adalah nama baru, ini adalah bisnis baru, orang juga akan melihat, apa tuh ayam geprek. Nah, akhirnya apa? Orang bilang, itu seperti itu. Jadi namanya ada inovasi, penemuan baru. Jadi jangan misalnya kita jual ayam goreng, udah bayar ayam goreng. Nah, apa itu? Nah, itu tingkatkan. Itu proses berpikir daripada seorang wirausaha. Jadi orang yang berwirausaha itu nanti akan menemukan yang namanya ide-ide, gagasan-gagasan setelah dia berusaha. Jadi kalau sekarang nggak ada wirausaha, dia diem, baik dia males, baik ada namanya si Abi, ya siswa kita itu, atau namanya si Abi yang rajin, tapi si Abi tidak punya ide-ide. Ya bagaimana? Gitu. Mau usaha tapi juga ada ide-idenya apa nih? Saya jualan ini. Kok di sini ramen juga nih tempatnya, lokasinya. Nah, itu harus tambahin mungkin. Nah, kita jualan. Kita awalnya jual bubur, tambahin lagi jualan nasi uduk misalnya, pisang goreng, apalagi tuh jualan gado-gado misalnya, apalagi mie ayam, bakso. Padahal mah punya kita sendiri, cuman kita punya ide-ide gitu. Jangan satu, kalau satu aja apa? Ya memang itu fokus sih kita, usaha kita satu, misalnya nasi uduk baik. Tapi sewaktunya nasi uduk pagi doang. Tapi kalau sampai sore nasi uduk kurang. Nah, kita gimana tuh? Jualan yang untuk siang apa, yang untuk sore apa, yang malam apa. Itu kita harus ada ide-ide, gagasan-gagasan. Jadi jangan satu aja. Sementara sewa tempat itu mungkin udah ketahuan, sewa tempat, lokasi yang ramai itu pemilik tempat itu mungkin bisa menargetkan di atas 10, bisa 15 atau 20 juta per tahun. Nah, bagaimana kalau kita jualan nasi uduk doang? Setahun apa nyampe untuk modal usaha kita? Nah, bagaimana itu? Kita harus pikir apalagi. Karena bagaimana? Jadi kita menemukan ide-ide usaha itu pada saat lagi berjalan, bukan lagi diem. Mau usaha inilah, tapi kita nggak bergerak, tidak akan berjalan. Ya, itu namanya disebut inovatif. Yang itu inovatif dalam bidang kewirausahaan. Nah, selanjutnya ada lagi di sini misalnya memiliki kemauan, udah harus mau. Kalau nggak mau males, udah nggak jalan. Apalagi tuh, yaitu setelah kita udah memahami tentang hakikat daripada wirausahawan. Jadi apa inti daripada wirausahawan? Wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam apa? Melihat sebuah peluang, melihat sebuah kesempatan, nilai kesempatannya. Jadi dia sudah mengeluarkan sumber daya, baik itu modal, baik itu tenaga dan yang lainnya. Nah, dia bisa melihat kesempatan dalam hal dalam hal berbisnis, itu namanya wirausaha. Jadi kesempatan apa yang belum orang dapat, dia akan